Salam jumpa dalam Renungan Harian Provinsi MIC Indonesia, edisi Selasa 5 April 2022. Bacaan kitab suci yang kita renungkan hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 dan Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun melanda dunia, yang dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang ini, telah menimbulkan banyak penderitaan dan krisis. Bahkan penderitaan akibat pandemi ini mendatangkan juga krisis iman. Ada orang bertanya, "Di mana Engkau, Tuhan? Apakah Engkau sungguh ada? Dan kalau Engkau ada, mengapa Engkau membiarkan kami terus menderita?" Ada orang yang terus mengeluh dan menggerutu karena seakan Tuhan bungkam. Penderitaan yang berkepanjangan bisa membuat orang bersikap acuh tak acuh dan pergi menjauhkan diri dan meninggalkan Tuhan. Mereka kecewa dengan Tuhan karena mereka menganggap Tuhan tidak peduli dan ingkar janji. Umat Israel dalam pengembaraan di padang gurun, mereka juga banyak mengeluh, banyak menggerutu. Mereka melawan Musa, bahkan melawan Tuhan. Mereka bahkan meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal duniawi sehingga melupakan kebaikan Tuhan. Mereka sangat bernafsu untuk makan dan minum yang enak-enak ketimbang makan mana roti yang Tuhan berikan. Akibatnya banyak dari mereka mati dipagut ular. Musa atas nama umat datang kepada Tuhan memohon belas kasih Tuhan, dan Tuhan minta Musa untuk membuat patung ular tedung dari tembaga, kemudian menaruh pada sebatang tiang. Maka setiap orang yang dipagut ular dan yang memandang kepada ular itu, mereka tetap hidup. Ular tembaga yang ditinggikan itu kelak menunjuk pada pribadi Yesus yang ditinggikan di salib, dan setiap orang yang percaya kepadanya dan yang memandang Dia yang tertikam, mereka akan hidup. Allah terus menunjukkan kasih-Nya, kendati manusia terus membangkang dan memberontak. Saudara-saudari terkasih, sikap manusia sedemikian muncul juga di zaman Yesus. Banyak orang kagum mendengarkan pengajarannya dan menyaksikan karya mujizat yang Yesus buat. Tetapi mereka tidak sampai datang untuk percaya kepadanya. Mereka sulit menerima Yesus sebagai Mesias dan Tuhan karena mereka hanya memfokuskan perhatian pada dirinya, pada pikirannya, pada perasaannya, dan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka sibuk dan terpesona dengan segala daya tarik dunia ini sehingga tidak tertarik pada hal-hal surgawi yang kekal dan abadi sifatnya. Mereka dari bawah dari dunia ini dan tidak mau membiarkan dirinya ditarik oleh Tuhan ke alam surgawi. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, di zaman modern ini banyak orang yang menyebut dirinya beragama, bahkan beriman, tetapi menjadi ateis praktis. Mereka mengakui keberadaan Tuhan, tetapi selalu mengabaikan Tuhan dalam hidup mereka karena mereka begitu sibuk dengan hal-hal duniawi dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka tetap menyebut diri sebagai orang beragama, orang beriman, tetapi cara hidup beragama mereka yang kehilangan Tuhan. Orang beragama tetapi kurang berminat mempelajari ajaran iman secara benar dan enggan mendalami imannya.
karena mereka menganggap itu tidak menarik, tidak berguna. Lebih baik belajar ilmu-ilmu profan yang sangat berguna untuk hidup di dunia ini, kendati orang tahu dan sadar bahwa semua yang kita kagumi di dunia ini pada suatu saat akan berlalu. Yesus berkata, "Kamu dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Persekutuan dengan Tuhan, hidup rohani tidak dapat kita capai jika kita hanya memfokuskan diri pada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Saudara-saudari terkasih, Tuhan harus kita tinggikan, diprioritaskan agar hidup kita di dunia ini bermakna dan dapat menghantar kita ke tanah terjadi surgawi. Pandanglah Kristus yang ditinggikan di salib, dan ketahuilah dan kenalilah bahwa Dia adalah Tuhan kita. Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia." Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dalam pesiaran hidup kita di dunia ini, mari kita terus berjuang untuk tetap menjadikan Yesus Tuhan sebagai yang utama, yang terus kita tinggikan, yang harus kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.